Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal tersebut, kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Mas Pugu, pekan lalu rupiah ini menjauh dari level 14.000. Bagaimana dengan pekan ini? Apakah mendekati level psikologis 14.000? Ya, mungkin kalau kita bicara pekan lalu memang sentimennya cenderung pasarnya bermain aman gitu ya. Adanya FOMC, BOE meeting dan juga RBA meeting gitu ya. Dan mungkin untuk pekan ini kemungkinan besar ada chance buat rupiah menguat gitu ya. Karena memang kalau kita lihat rapat-rapat bank sentral secara global ini masih menyisakan ruang yang agak dovish gitu ya. Ini yang membuat akhirnya kondisi rupiah berpotensi untuk mengalami penguatan gitu ya. Apalagi Fed secara gamblang mengatakan bahwa kenaikan suku bunga berpotensi dilakukan setelah tapering berakhir, yang mana akan memakan waktu sekitar 8 bulan ke depan gitu ya untuk melakukan tapering, kalau Fed tetap dengan stance-nya yang cenderung gradual gitu ya untuk melakukan tapering. Oke, untuk hasil FOMC sendiri apakah mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, memang tentu saja hasil FOMC ini mempengaruhi rupiah gitu ya, apalagi di akhir pekan rupiah juga menguat karena memang stance dovish yang masih agak dovish gitu ya dari Fed gitu ya, meskipun Fed resmi melakukan tapering sebesar 15 miliar US dollar gitu ya per bulan gitu ya. Dan ini memang akan secara gradual juga dari komitmen Fed gitu ya. Ini juga cukup positif sebenarnya impact-nya terhadap rupiah. Namun kalau kita lihat sekarang di akhir pekan gitu ya, harga-harga komoditas kembali naik gitu ya, ada kekhawatiran inflasi juga naik gitu ya. Memang ini akan mempengaruhi ekspektasi pasar gitu ya terkait dengan kondisi inflasi dan juga perubahan suku bunga dari bank sentral secara global. Untuk data tenaga kerja Amerika yang juga membaik, apakah ada pengaruhnya, Mas Pugu? Ya, memang kalau kita bicara rilis tenaga kerja Amerika Serikat yang membaik gitu ya, ini sangat berdampak sekali terhadap penguatan dolar gitu ya. Makanya mungkin pagi ini, kalaupun rupiah menguat, ini akan sangat terbatas gitu ya. Karena memang rilis data November Amerika Serikat di atas ekspektasi gitu ya. Terus angka penganggurannya turun juga ke level 4,6%. Ini juga akan berdampak bahwa akan menjadi penghambat lah untuk penguatan rupiah sendiri. Oke, yang terbaru ini juga paket infrastruktur dari Presiden Joe Biden disahkan juga oleh Parlemen Amerika Serikat. Analisis Anda seperti apa? Dampak signifikan terhadap rupiahnya apakah ada, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara dampak signifikannya mungkin belum ada gitu ya. Apalagi rencana lain dari Joe Biden sekitar 1,75 miliar US dollar gitu ya, dengan kenaikan teks juga di situ, ini masih belum disetujui dan ini masih menjadi tanda tanya juga di pasar gitu ya. Memang setelah infrastruktur disahkan gitu ya, memang ada peluang bahwa US dollar cenderung mengalami pelemahan gitu ya, karena memang selera risikonya membaik gitu ya. Namun kita harus lihat bahwa yang besarnya 1,75 billion US dollarnya itu belum disetujui oleh Parlemen Amerika Serikat. Oke, ini untuk ekonomi RI kuartal 3 2021 tumbuh ya 3,5%. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar? Ya, memang kalau kita bicara ekspektasi pasar untuk kuartal 3 ini cenderung beragam gitu ya. Tertinggi mungkin di sekitar level 4%, rata-ratanya 3,7%. Ini memang masih sedikit di bawah ekspektasi pasar gitu ya untuk kuartal 3-nya. Namun di sisi lain kalau kita lihat rilis data ketenaga kerjaan gitu ya, angka pengangguran turun ke level 6,8% gitu ya. Ini cukup positif juga untuk pergerakan rupiah di hari Jumat kemarin gitu ya. Namun kalau kita bicara GDP-nya sendiri, memang GDP ini sedikit di bawah ekspektasi, respon pasarnya juga cenderung negatif waktu rilis. Namun di sisi lain di balancing gitu ya dengan adanya perbaikan dari sisi pengangguran gitu ya, atau unemployment dari dalam negeri. Oke, untuk kuartal 4-nya di 2021 diprediksi bertumbuh 4%. Analisis Anda seperti apa? Ya, kalau dari kami sendiri sebenarnya cukup setuju gitu ya untuk level 4%, karena memang range dari kami antara 3,8 sampai 4,2% gitu ya, dan memang level tengahnya sekitar 4% gitu ya. Dan ini memang kemungkinan besar terjadi gitu ya, apalagi kalau kita bicara PPKM ini terus diturunkan, kebijakan-kebijakannya juga cenderung dilonggarkan gitu ya, dan kondisi COVID dalam negeri gitu ya, ini sangat datar sekali, bahkan kasus hariannya cenderung ada potensi penurunan, kasus aktif hanya sekitar 10.000 gitu ya untuk saat ini. Ini juga terus positif gitu ya, kalau ini berlanjut gitu ya hingga akhir tahun, bukan tidak mungkin setidaknya kita bisa expect bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya hingga kuartal 4 nanti atau akhir tahun nanti sekitar 4% itu mungkin sekali dicapai seperti itu. Oke, untuk capital inflow pekan ini seperti apa? Apakah lajunya masih cukup signifikan?
Ya, mungkin kalau kita bicara capital inflow, pekan lalu dari pasar obligasi sampai tanggal 3 gitu ya, terjadi capital outflow yang cukup besar karena memang pasarnya bermain aman. Nah, setelah adanya komentar-komentar dovish gitu ya, yang kecenderungannya dovish dari bank sentral baik itu Fed maupun Bank of England, ada potensi bahwa pekan ini dari pasar obligasi sendiri ada potensi capital inflow gitu ya, apalagi yield kita masih cukup tinggi dibandingkan dengan peers juga gitu ya. Ini akhirnya membuat pasar obligasi kita akan cenderung menarik investor, ada potensi capital inflow juga dari situ. Oke, baik. Terakhir, Mas Pugu, rupiah akan bergerak di rentang level berapa? Ya, mungkin kalau kita bicara hari ini gitu ya, hari ini saja mungkin rupiah akan berpotensi menguat gitu ya, mencoba menembus level 14.300 lagi untuk kembali ke bawah gitu ya. Mungkin kalau kita bicara range antara 14.280 sampai 14.325-an gitu ya untuk hari ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Pugu atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI, Pugu Handik.